Petikan terpilih yang ke-20. Kita mestilah mencontohi resmi penyu. Bertelur beribu, tiada seorang pun yang tahu. Janganlah kita terikut-ikut akan resmi ayam. Bertelur sebiji, rio sekampung. Kita juga dinasihati agar meneladani resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Dan jangan sekali-kali mengikut resmi lalang. Berbuah haram tinggi menjulang. Petikan kali ini kaya dengan nasihat. Kita mestilah mencontohi resmi penyu. Resmi bermaksud sifat semula jadi bagi sesuatu. Jadi kalau kita mencontohi resmi penyu, maknanya ikutilah sifat semula jadi seekor penyu. Bertelur beribu, tiada seorang pun yang tahu. Mungkin keterlaluan sedikit jikalau penyu dikatakan bertelur beribu. Dalam gaya bahasa saja, ini dikenali sebagai hyperbola ataupun gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu. Peribahasa asalnya berbunyi, penyu bertelur beratus-ratus senyap. Ayam bertelur sebiji, rio sekampung. Di sini kita dapati bahwa penulis mengambil satu pendekatan yang berani, yaitu dia menukarkan perkataan beratus-ratus dengan perkataan beribu supaya dapat diserasikan dengan rima akhir ayat ini, yaitu perkataan tahu. Apabila kita membaca ayat ini keseluruhannya, kita dapati bunyinya indah. Kita mestilah mencontohi resmi penyu. Bertelur beribu, tiada seorang pun yang tahu. Lihat gambar seekor penyu sedang bertelur. Banyak telurnya, bukannya sebutir sahaja. Dalam kegelapan malam, penyu akan merangkak ke pantai, lalu menggali lubang untuk bertelur. Selepas itu, lubang itu akan ditimbusnya dengan cermat. Dan penyu pun akan berpatah balik ke laut dan menghilangkan diri dalam kegelapan malam. Nasihat seterusnya yang terdapat dalam petikan ini ialah janganlah kita terikut-ikut akan resmi ayam, yaitu sifat semula jadi seekor ayam. Bertelur sebiji rio sekampung. Maksudnya, ada orang, dia buat kerja tetapi sedikit saja. Namun dia akan mengheboh-hebohkan kerjanya yang sedikit itu seolah-olah dia lebih hebat daripada orang lain. Ikutilah resmi penyu. Kita buat kerja yang banyak. Tapi tak perlulah kita mengheboh-hebohkan ataupun menunjuk-nunjuk kehebatan sendiri. Jadi peribahasa penyu bertelur beratus-ratus senyap. Ayam bertelur sebiji, rio sekampung. Maksudnya orang yang beroleh banyak hasil tetapi senyap berbanding dengan orang yang sedikit hasilnya tetapi diheboh-hebohkan. Kita teruskan. Kita juga dinasihati agar meneladani resmi padi. Meneladani resmi padi bermaksud kita jadikanlah sifat semula jadi padi ini sebagai contoh, sebagai teladan. Makin berisi, makin tunduk. Kita semua pun tahu bahawa apabila padi itu menjadi, buahnya yang berisi itu sudah tentunya berat. Jadi padi yang berat itu akan tunduk ke bawah. Ini menunjukkan orang yang rendah diri, walaupun orang tersebut memiliki pelbagai kelebihan. Jadi, ikutilah resmi padi dan jangan sekali-kali mengikut resmi lalang. Berbuah haram tinggi menjulang. Pokok lalang ini sekali pandang serupa pokok padi, tapi buahnya tiada. Kalau ada pun haram, tak boleh makan. Jadi jangan sekali-kali mengikut resmi lalang. Berbuah haram tinggi menjulang. Walaupun tidak berbuah, tapi tinggi. Jadi, dua peribahasa di sini. Satu, bawa resmi padi makin berisi, makin tunduk. Maksudnya, makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat, makin merendahkan diri. Nah, ini nasihat yang patut kita ikuti. Ataupun peribahasa kedua, baik membawa resmi padi
daripada membawa resmi lalang. Lebih baik kita jadi orang yang tidak sombong dan rendah diri. Ikut seperti padi. Jangan mencontohi resmi lalang. Itu maksudnya petikan yang indah ini. Kita baca keseluruhan petikan ini sekali lagi. Kita mestilah mencontohi resmi penyu. Bertelur beribu, tiada seorang pun yang tahu. Janganlah kita terikut-ikut akan resmi ayam. Bertelur sebiji, rio sekampung. Kita juga dinasihati agar meneladani resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Dan jangan sekali-kali mengikut resmi lalang, berbuah haram, tinggi menjulang. Sekian, selamat maju jaya.